warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang teman-teman semua, pada kali ini kami akan melakukan presentasi praktikum minggu lalu yang berjudul resampling. Nah, di sini boleh di-share screen, Danang? Oke, izin share screen ya, teman-teman. Apakah sudah terlihat ini? Oke, sudah. Untuk memulai presentasi pada kali ini, kami akan memulai dari Tessa. Kepada Tessa dipersilakan. Yang pertama itu di sini kita perlu untuk mengimpor library-nya terlebih dahulu seperti yang terlihat, untuk menginstal package seperti yang tertera. Kemudian kita memanggil library yang akan digunakan, dan selanjutnya itu mengeksplor dataset diabetesnya, dan dari kode yang didapatkan itu kita mendapatkan barisnya sebanyak 752 dan sebanyak 9 kolom. Untuk nextnya, nah, klasifikasi untuk prediksi diabetesnya. Dengan yang ada di kode yang ada, kita bisa dapatkan itu dengan kode tersebut kita bisa membuat faktor variabelnya itu. Nah, langkah pertamanya itu prosesnya kita ubah variabel targetnya menjadi faktor dengan menggunakan faktor dalam kurung. Nah, di kode ini kita buat outcome-nya menjadi faktor dengan 2 tingkat. Nah, yang pertama itu ada kasus dari diabetesnya, dan kemudian kontrol yang tidak memiliki diabetes. Nah, hal ini itu penting karena dengan ini kita bisa memprediksi kategori variabel dari outcome. Kemudian membuat objek tugasnya, selanjutnya itu membuat objek tugas klasifikasi dengan task klasifikasi new. Nah, langkah ini tuh penting karena kita mendefinisikan tugas klasifikasi yang akan dijalankan. Nah, parameter ini tuh diatur dalam ID tugas. Backend dataset diabetesnya, kemudian target variabelnya yang akan diprediksi yaitu outcome, dan positif kelasnya yaitu kasus dari diabetesnya. Selanjutnya itu model regresi logistiknya dan linear diskriminan analisis. Nah, dengan kode yang ada, itu kita pertama itu membuat, nah, kita bisa lihat nih outputnya itu ada parameter, package-nya itu ada, dan kemudian predict types-nya, feature types, dan propertinya. Untuk langkah yang pertama itu kita membuat objeknya itu seperti yang tadi. Nah, di kode ini kita menggunakan LRN dan paket ML3-nya untuk membuat objek dari learner 1. Nah, parameter yang diberikan ini itu classific.log_rect. Ini tuh untuk menunjukkan bahwa kita ini menggunakan algoritma regresi logistik untuk klasifikasi. Dan predict_type untuk prop untuk mengindikasikan kita ini itu memprediksi probabilitas hasil kelas yang memiliki diabetes ataupun yang tidak. Kemudian, nah, untuk yang learner kedua itu linear discriminant analysis, classifier for diabetes prediction. Nah, bisa terlihat juga dengan kode tersebut kita ini membuat objek pembelajarannya. Di kode tersebut yang tersedia, kita menggunakan fungsi LRN dalam kolom dari paket MLR3 untuk membuat objek pembelajarannya atau learner 2-nya. Parameter ini diberikan classif.lda untuk menunjukkan kita menggunakan algoritma LDA untuk klasifikasi, dan predict_type sama dengan prop untuk mengindikasikan prediksi probabilitas hasil kelas memiliki diabetes atau tidak. Kemudian memeriksa pengukuran dan klasifikasi yang dapat digunakan perintah berikut, menjelajahi ukuran
kinerja model for machine learning models. Nah, dengan kode tersebut ada output yang diberikan seperti berikut, ada key-nya AIC, BIC, classif.acc, dan classif dan yang lainnya. Kemudian ada yang label dan tax type-nya. Kemudian yang pertama, dengan kode tersebut itu yang pertama kita konversi ke data tabelnya itu. Nah, kodenya itu mengonversi tabel pengukuran kinerja ke dalam format data tabel dengan fungsi s.data.table dalam kurung. Data tabel itu merupakan struktur data yang memungkinkan untuk pengindeksan cepat dan operasi manipulasi data yang efisien. Kemudian menampilkan informasi yang terseleksi. Setelah konversi, kode menampilkan 5 baris pertama dari tabel dengan operator 1:5. Kolom-kolom yang dipilih itu merupakan yang ditampilkan termasuk key, label, dan tax type-nya yang tadi sudah terlihat dalam output. Dan kemudian yang selanjutnya itu ada mengeksplorasi parameter model regresi logistik. Dengan kode yang terlihat di presentasi beserta dengan outputnya, maka hal yang dilakukan itu dengan membuat objek pembelajaran, itu kodenya itu menggunakan fungsi LRN dalam kurung, itu tuh untuk membuat objek pembelajaran dengan algoritma klasifikasi regresi logistik. Kemudian mengekstrak parameter model. Kode mengekstrak set parameter dari objek pembelajaran dengan param_set, kemudian selanjutnya konversi ke data tabel. Hasil ekstraksi itu kemudian diubah menjadi format data tabel dengan fungsi s.data.table dalam kurung. Outputnya itu bisa dilihat, itu ada ID, ada class, lower, upper, levels, dan yang lain sebagainya. Kemudian kemudian yang selanjutnya itu untuk meninjau parameter model analisis diskriminan linear atau LDA dengan kode yang tersedia di dalam presentasinya beserta dengan outputnya. Didapatkan output seperti ada ID-nya, kemudian class, ada lower, upper levels, and levels, dan is bounded. Kemudian untuk yang pertama itu dilakukan dari kode tersebut, itu membuat objek pembelajaran. Nah, dengan kode tersebut itu kita menggunakan fungsi LRN dalam kurung itu untuk membuat objek pembelajarannya dengan algoritma LDA untuk klasifikasinya. Kemudian yang selanjutnya itu dengan mengekstrak parameter modelnya. Nah, kode yang ada itu mengekstrak set parameter dari objek pembelajaran dengan menggunakan param_set, kemudian selanjutnya dengan mengonversi ke data tabel. Hasil ekstraksinya itu kemudian diubah menjadi format data tabel dengan fungsi s.data.table dalam kurung. Untuk yang selanjutnya itu dengan melakukan pembagian data untuk validasi model. Dengan kode yang ada beserta dengan output yang ada di presentasi, bisa ini. Didapatkan infonya itu seperti yang ada di presentasi, ada beserta dengan applying learner-nya, dan bisa terlihat di presentasi. Untuk yang pertama itu dilakukan yaitu dengan menentukan metode resampling-nya. Nah, kode itu menggunakan fungsi rsmp dalam kurung itu untuk menentukan metode resampling yang akan digunakan. Nah, dalam hal ini, metode yang digunakan itu adalah holdout yang merupakan metode sederhana di mana data itu dibagi lagi menjadi 2 subset. Yang pertama itu subset yang digunakan untuk melatih model, dan subset yang kedua itu untuk menguji model yang ada. Kemudian, langkah selanjutnya itu dengan melakukan resampling. Nah, kodenya kemudian dilakukan resampling dengan menggunakan fungsi resample dalam kurung. Nah, resamplingnya ini tuh dilakukan dengan menggunakan objek tugas atau task_diabetes.
objek pembelajaran atau learner one, dan metode resampling holdout yang telah kita tentukan sebelumnya. Kemudian dari yang sudah saya jelaskan didapatkan kesimpulan bahwa langkah ini tuh bertujuan untuk membagi data menjadi subset pelatihan dan pengujian. Data pelatihan itu digunakan untuk melatih model, sementara data pengujian digunakan untuk menguji kinerja model yang akan dilatih. Metode resampling holdout itu merupakan metode sederhana yang umum digunakan untuk melakukan validasi model dalam pembelajaran mesin. Dengan melakukan resampling ini, kita bisa mengukur kinerja model secara objektif dan memvalidasi kemampuan prediktifnya. Kemudian, didapatkan nih, untuk outputnya itu ada 0,7848606. Untuk validasi model dengan metode holdout dengan menggunakan analisis diskriminan linear atau LDA untuk prediksi diabetes. Oke. Nah, dengan kode tersebut kita dapatkan output seperti yang ada di presentasinya. Dengan bisa terlihat ya dari infonya itu ada di sini dengan applying learner classif.lda dengan teks diabetes. Nah, yang selanjutnya itu untuk next-nya mungkin bisa dijelaskan dengan teman saya. Baiklah. Evaluasi kinerja model menggunakan akurasi klasifikasi. Pada codingan ini, KIT bertujuan untuk mengukur kinerja model dengan menghitung akurasi klasifikasi. Akurasi klasifikasi merupakan matriks yang penting dan mengevaluasi seberapa baik model klasifikasi dapat memprediksi kategori target dengan benar. Selanjutnya, benchmarking model untuk prediksi diabetes. Dari codingan tersebut dan hasilnya menentukan model pembelajaran yang akan dievaluasi. Dalam hal ini, kita menggunakan regresi logistik dan model tanpa filter. Selanjutnya menggunakan fungsi benchmark grid untuk membuat grid benchmark. Grid ini berisi kombinasi dari model pembelajaran tugas dan metode resampling yang akan dievaluasi. Selanjutnya, langkah terakhir akan melakukan benchmarking dengan menggunakan fungsi benchmark dengan menggunakan desain grid benchmark yang telah dibuat sebelumnya. Tujuan dari codingan ini untuk mengevaluasi dan memperbandingkan kinerja antar model regresi logistik dan model tanpa filter dalam memprediksi diabetes. Dengan melakukan benchmarking ini, kita dapat memperoleh wawasan yang lebih baik tentang kinerja relatif dari berbagai model. Selanjutnya, evaluasi akurasi klasifikasi untuk model pembelajaran. Dari codingan dan hasil codingan yang didapat, kita dapat melihat akurasi klasifikasi untuk model pembelajaran yang dievaluasi dalam benchmarking dengan melihat ini ID dan klasif selanjutnya benchmarking model kode dan hasil ini bertujuan untuk melakukan benchmarking model untuk prediksi diabetes. Langkah pertama adalah menentukan model pembelajaran yang akan dievaluasi, dalam hal ini LDA dan model tanpa fitur. Dengan melakukan benchmarking ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kinerja relatif dan model analisis diskriminan LDA dan model tanpa fitur dalam memprediksi diabetes. Selanjutnya, evaluasi akurasi klasifikasi untuk model pembelajaran pada prediksi diabetes. Didapatkan hasil output yaitu task ID, learn ID, classified ICC, yaitu di mana diabetes bernilai 0,7330677, lalu classified features 0,5737052.
Tujuan dari coding ini untuk melihat akurasi lagi untuk setiap model pembelajaran yang akan dievaluasi. Selanjutnya, strategi resampling. Meninjau resampling dengan data table pada benchmarking model. Didapatkan output key, label, parameter, dan interest-nya. Angka ini memungkinkan kita untuk mengeksplorasi informasi resampling yang terkait dengan hasil benchmarking model. Dengan menggunakan tabel di atas, kita dapat dengan mudah meninjau dan menganalisis informasi resampling tersebut untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Selanjutnya, penerapan resampling dengan model holdout. Dengan coding ini didapatkan iterasinya sebanyak 1, lalu instansinya false dan parameter rasionya 0,6667. Dengan menerapkan metode holdout ini, kita dapat membagi data menjadi subset pelatihan dan pengujian untuk melatih dan menguji model prediksi diabetes. Metode resampling ini memungkinkan kita untuk memperoleh estimasi yang lebih baik tentang kinerja model dalam situasi dunia nyata. Lalu, melakukan resampling holdout dengan pembagian data 20 banding 80 banding 20. Dengan rumus resampling RSNP holdout rasio 0,8 bertujuan untuk menerapkan resampling menggunakan metode holdout dengan pembagian 80 banding 20. Lalu mode 50 banding 50. Dan terakhir metode banding penerapan resampling dengan metode cross validation CV 10-fold. Kode R bertujuan untuk menerapkan resampling menggunakan metode cross validation dengan 10-fold. Metode cross validation adalah teknik yang umum digunakan untuk mengevaluasi kinerja model. Selanjutnya kita menetapkan dan penggunaan resampling holdout dengan pembagian 80 banding 20. Dari codingan di atas didapatkan intergens 1 banding 602, 135 sampai seterusnya. Bertujuan untuk menerapkan dan menggunakan resampling dengan mode holdout dan pembagian data 80 banding 20. Lalu dengan rumus STR test ID yang menghasilkan output interval 1 banding 150, 1412 sampai seterusnya. Kode ini memberikan kita menggunakan fungsi STR untuk menampilkan struktur dari objek test_IDS. Hal ini bertujuan untuk melihat struktur dan objek tersebut. Lalu kita melakukan resampling dengan metode cross validation CV 4-fold. Didapatkan output info-info tersebut. Kita dapat memperoleh estimasi yang lebih stabil tentang kinerja model secara keseluruhan dengan kode tersebut. Lalu mencetak hasil dari objek RR. Dapat dilihat outputnya datas ID, learn ID, resampling ID, iteration, warning, sama error dan errornya. Lalu konversi objek resampling ke data table. Dengan output test, learner, resampling, dan iterasi. Kode di atas bertujuan untuk mengkonversi objek RR menjadi format data table menggunakan fungsi dengan hasil telah kita lakukan sebelumnya. Lalu evaluasi akurasi klasifikasi untuk setiap iterasi resampling. Didapatkan iterasi 1 sebesar 0,787, iterasi 2 0,734, iterasi 3 0,75, iterasi 4 0,77. Lalu perhitungan agregat akurasi klasifikasi dan hasil resampling. Didapatkan output sebesar klasif SCC 0,7606. Untuk menghitung agregat dari akurasi klasifikasi yang diperoleh dari hasil resampling ini, dilakukan metode agregat pada kode tersebut. Lalu perhitungan agregat akurasi klasifikasi dengan rata-rata mikro dan hasil resampling. Didapatkan hasil sebesar 0,7606383. Selanjutnya inspeksi. Dari kode inspeksi didapatkan output test, learner, resampling, dan iterasi. Kode ini mengkonversi objek resampling RR ke dalam bentuk format table menggunakan fungsi sData table dan menampilkannya.
seperti dilihat outputnya. Ada row ID, truth, response, probe cache, probe control. Kode ini bertujuan untuk menampilkan prediksi yang dihasilkan oleh model dan dari objek data tabel RRDT. Lalu ada equal dengan output tersebut yang berfungsi untuk memeriksa kesamaan antara prediksi yang diperoleh dari objek data table RRDT dan prediksi yang diperoleh dari objek resampling. Selanjutnya bisa ke bawah Danang, resampling with resampling with stratification and grouping, persiapan data penguins dan analisis distribusi tahunan. Didapatkan output untuk tahun 2007 sebesar 110, 2008 114, 2019 120. Kesimpulannya, untuk mempersiapkan data penguins untuk analisa lanjutan dan menetapkan kolom tahun sebagai kelompok dan menggunakan metode leave one out. Lalu analisis frekuensi kemunculan tahun pada subset data pengujian penguins. Didapatkan pada tahun 2018 menghasilkan dengan nilai 114. Hasil ini yang ditampilkan adalah tabel yang menunjukkan frekuensi kemunculan tahun pada tahun 18 sebesar 114. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aji. Oke, selanjutnya kita akan membacakan ada analisis frekuensi per tahun pada tahun 2007. Ada sebanyak 110, dan pada tahun 2009 ada sebanyak 120. Terus akan pada selanjutnya itu ada analisis proporsi kasus dan kontrol dalam dataset diabetes. Nah, di sini pada kode menampilkan ada sebanyak 34% ada cache dan 65% kontrol gitu. Selanjutnya ada boleh di next, analisis proporsi kasus dan kontrol dalam dataset diabetes sudah. Selanjutnya ada analisis proporsi kasus dan kontrol dalam subset data pengujian dengan metode cross validation. Nah, yaitu ada rumusnya R sama dengan resampling dan bla 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 ke bawah. Terus akan menghasilkan hasil dari kode tersebut menunjukkan bahwa proporsi kasus cache dalam subset data pengujian yang dihasilkan dari metode cross validation dengan 3 lipatan adalah sekitar 33,86%, sedangkan proporsi kontrol adalah sekitar 66,14%. Dan informasi ini berguna untuk memahami distribusi kategori variabel target dalam subset data dan pengujian, dan dapat membantu dalam evaluasi model klasifikasi diabetes dengan metode cross validation. Selanjutnya ada itu analisis proporsi kasus dan kontrol dalam subset data pengujian dengan metode cross validation. Fold kedua pada kode ini, fold yang kedua sekitar 34,26%, sedangkan untuk kontrol sebanyak 65,73%. Pada fold ketiga menghasilkan sekitar 36,4% untuk kontrol dan 63,6% untuk cache. Maaf, terbalik. 36,4 untuk cache dan 63,6 untuk kontrol. Selanjutnya itu ada analisis proporsi kasus dan kontrol dalam subset data pengujian dengan metode cross validation. Ada fold ke-1 dengan strata outcome. Nah, hasil dari kode tersebut menunjukkan bahwa proporsi pada cache subset data pengujian yang dihasilkan dari metode cross validation fold ke-1 dengan strata outcome adalah sekitar 34,92%, sedangkan proporsi kontrol adalah sekitar 65,08%. Dan menggunakan strata outcome dalam proses cross validation kita dapat memastikan bahwa setiap lipatan memiliki proporsi yang seimbang dari masing-masing kategori outcome yang dapat menghasilkan evaluasi model yang lebih akurat. Selanjutnya itu analisis proporsi kasus dan kontrol dalam subset data pengujian dengan metode cross validation pada fold kedua dengan strata outcome. Berbeda dari yang tadi, pada fold kedua kita menghasilkan 34,8% untuk cache dan 65,2% untuk kontrol. Pada fold yang ketiga kita mendapatkan 34,8 juga, terus untuk kontrolnya 65,2%. Oke. Selanjutnya itu ada ROC analysis. Nah, pada analisis ROC atau reservoir operation karakteristik banyak digunakan untuk
mengevaluasi pengklasifikasi biner. Meskipun ada eksistensi untuk pengklasifikasi multi kelas, misalnya kita hanya akan membahas kasus klasifikasi biner yang jauh lebih mudah di sini. Oke, pada evaluasi model, pada kode split partition, dari hasil confusion matrixnya terdapat itu ada model berhasil mengklasifikasikan 35 kasus positif case dengan benar dan 15 kasus positif salah diklasifikasikan sebagai kontrol. Terus model juga berhasil mengklasifikasi 83 kasus negatif kontrol dengan benar dan 17 kasus negatif salah diklasifikasikan sebagai kasus. Evaluasi menggunakan confusion matrix memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kinerja model klasifikasi, termasuk kemampuan dalam mengklasifikasi kasus positif dan negatif. Oke, pada evaluasi model klasifikasi menggunakan confusion matrix dan matriks kinerja dengan menggunakan bantuan library ML3 measures. Dari hasil evaluasi terdapat ada akurasinya sebesar 78,62%. Terus ada nilai error klasifikasi adalah 0,23 atau 21%. Untuk F1 score sebesar 68%, PPV ada 70%, nilai TPR ada 67,31%, dan nilai TNR ada 84,69%. Oke, untuk evaluasi model klasifikasi dengan penyesuaian threshold, ada rumusnya, ada kode seperti $set threshold 0,99. Dari hasil output yang didapat setelah penyelesaian threshold, tidak ada kasus yang diprediksi sebagai kasus case. Selanjutnya ada sebagian besar kasus diprediksi sebagai kontrol, dengan 52 kasus diprediksi sebagai kontrol yang sebenarnya kontrol, dan 98 kasus diprediksi sebagai kontrol yang sebenarnya kasus. Akurasi model menurun menjadi 0,65. Akurasi model menurun menjadi 65,33% setelah penyelesaian threshold. Yang awalnya terdapat 78%. Terus nilai error klasifikasi meningkat sebanyak 0,3467 atau 34,67% setelah penyelesaian threshold. Untuk selanjutnya ada evaluasi model klasifikasi dengan penyelesaian threshold 0,01 akan dijelaskan oleh saudara kita, itu Ahmed. Pada Ahmed dipersilakan. Oke, kita masuk ke evaluasi model klasifikasi dengan penyelesaian threshold pada 0,01. Itu bisa dilihat kodenya, terus ada outputnya. Nah, apa sih yang kita bisa lihat? Jadi yang pertama itu bisa kita lihat bahwasannya akurasi model itu menurun menjadi 0,3467 setelah penyesuaian threshold. Kemudian nilai error klasifikasi atau CE itu tuh meningkat menjadi 0,6533. Setelah itu ada nilai F1 meningkat juga sebesar 0,5149. Nah, nilai-nilai lainnya itu seperti TOR, FDR, FNR, FOMR, dan lain-lain sampai TNR itu tidak dapat dihitung atau menghasilkan nilai NaN karena tidak ada kasus yang diprediksi sebagai kontrol untuk setelah penyelesaian threshold. Hal ini menunjukkan apa? Hal ini menunjukkan bahwasanya penyelesaian threshold dengan nilai yang sangat rendah juga dapat mengakibatkan model yang tidak berguna atau tidak dapat digunakan untuk mengidentifikasi kasus positif. Berikutnya ada ROC curve atau kurva ROC. Itu bisa dilihat kode-kodenya. Nah, apa sih kurva ROC itu? Nah, jadi kode-kode yang kita lihat ini itu digunakan untuk menghasilkan nilai FPR, false positive rate, dan TPR atau true positive rate untuk berbagai nilai threshold prediksi. Terus kurva ROC ini digunakan juga untuk mengevaluasi kinerja model klasifikasi yang mengatur hubungan antara TPR dan juga FPR. Nah, pada hasil yang kita dapatkan, itu kita dapat melihat bahwasanya beberapa nilai threshold dan pasangannya FPR dan TPR itu sesuai. Berikutnya ada juga plot kurva ROC.
Nah, itu kodenya bisa dilihat dan itu ada juga kurvanya. Nah, jadi di sini kalau kita dapat ya. Nah, kalau dia dapat pada grafik ini nilai EOC itu lebih besar dari 0,5. Hal ini menunjukkan bahwasannya model memiliki kinerja yang lebih baik daripada model acak. Oleh karena itu, hasil dari kurva erosi ini menunjukkan bahwa model yang kita miliki memiliki kemampuan yang baik untuk membedakan antara kelas positif dan negatif dalam dataset. Oke, selanjutnya kita ke teknik resampling pada regresi logistik dan LDA. Itu ada kode-kodenya, bisa dilihat ya. Itu pertama ada standarisasinya. Jika dop size-nya sama dengan 1, maka jumlah amatan kelas minoritas yang meningkat atau berapa banyak, dan jika berapa banyak dan jumlah amatan awal tanpa jumlah awal sama dengan smooth. Nah, jadi untuk melakukan oversampling dan itu menggunakan kode smooth. Nah, jadi di sini dijelaskan juga bahwasanya parameter dap size sama dengan 1 menunjukkan bahwa setiap sampel dalam kelas minoritas akan digandakan sesekali. Artinya, jumlah sampel minoritas akan bertambah sebanyak jumlah aslinya ditambah dengan jumlah aslinya lagi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah sampel dalam kelas minoritas sehingga seimbang dengan kelas mayoritas, yang dapat membantu untuk mengatasi masalah ketidakseimbangan kelas dalam dataset. Ya, balik lagi, itu adalah tujuan dari resampling. Oke, berikutnya kita masuk ke standarisasi fitur pada data diabetes serta analisisnya. Nah, itu pakai standarisasi dari data trend, bla 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 bla, kemudian di glimpse muncullah hasilnya. Nah, apa yang dapat kita simpulkan dari outputnya? Yang pertama adalah bahwa proses standarisasi itu telah berhasil dilaksanakan, makanya nggak ada error. Kemudian data distandarisasi dengan mengubah distribusi nilai-nilai dalam setiap fitur sehingga memiliki rata-rata 0 dan deviasi standar tertentu. Nah, langkah-langkah itu membantu kita untuk mempersiapkan data dalam proses pemodel selanjutnya dengan memastikan bahwa skala semua fitur seragam, yang artinya dapat meningkatkan performa dan stabilitas model klasifikasi yang akan dibangun. Oke, berikutnya masuk ke pembuatan model regresi logistik dan proses standarisasi dan smooth. Rekrut regresi logistik. Oke, bisa lihat ke kode-kodenya itu. Di sini bisa kita lihat bahwasanya prosesnya itu menggunakan standarisasi dan smooth itu dilakukan untuk melakukan oversampling pada data minoritas. Nah, apa yang bisa kita simpulkan? Yang pertama, ya seperti saya bilang tadi, standarisasi digunakan untuk memastikan dataset yang seragam, dan smooth itu digunakan untuk menangani keseimbangan kelas dengan menambahkan sampel pada kelas minoritas. Model yang dihasilkan ini akan digunakan untuk memprediksi apakah seseorang mengidap diabetes atau tidak. Kemudian masuk ke pembuatan model analisis diskriminan linear dengan proses standarisasi dan smooth. Itu bisa lihat kode-kodenya, LDA itu artinya linear, di analisis diskriminan linear, kemudian pakai smooth. Jadi apa sih kesimpulannya? Kesimpulannya adalah standarisasi masih juga digunakan untuk memastikan fitur seragam. Kemudian semua digunakan untuk menangani data yang tidak seimbang dengan menambahkan sampel ke kelas minoritas. Ya, sama juga seperti regresi logistik lah, cuma ini untuk LDA saja. Kemudian berikutnya kita masuk ke training model regresi logistik dengan keseluruhan data dan analisis koefisien. Nah, jadi itu bisa dilihat ya, dari summary-nya tuh ada
ada BMI, ada AIDS, ada blood pressure dengan nilainya yang ada min 0,209, ada standar errornya 0,079 dan sebagainya. Bisa lihat itu di layar. Nah, jadi itu yang kayak HBM itu tuh itu memiliki pengaruh apakah memiliki pengaruh signifikan terhadap, jadi fitur-fiturnya itu digunakan untuk memprediksi apakah fitur-fiturnya itu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap seseorang yang mengidap diabetes. Nah, nanti kalau udah dapat hasilnya tuh bisa disimpulkan bahwasanya faktor-faktor apa saja sih yang dari fitur-fitur itu yang dapat menyebabkan seseorang itu terkena diabetes. Oke, berikutnya itu dilanjutkan oleh Danang. Untuk Danang, dipersilahkan. Oke, izin melanjutkan ya teman-teman. Apakah suara saya sudah terdengar? Aman Bang. Oke, jadi selanjutnya tuh ringkasan koefisien model regresi logistik dengan package Broom. Nah, di sini ada Broom tadi dengan regresi logistik, dolar model, dolar klasifikasi, dot logistik regresi dolar model. Nah, kemudian dapat dilihat ya tabelnya seperti ini, ada term, estimate, standar error, statistik, and p-value. Nah, di sini ada keterangan nih, edge tuh dengan estimate 0,217, kemudian standar errornya untuk edge yaitu 0,99, kemudian untuk statistiknya yaitu 2,176. Kemudian begitu juga sama seperti BMI, blood pressure, diabetes pedigree, and glukosa atau gula darah, kemudian insulin dapat dilihat ya seperti pada tabel. Kemudian ini perhitungan nilai odds ratio pada model regresi logistik dengan package Broom. Ini kita manggil dulu package Broom-nya dengan tidyverse, kemudian codingannya dapat dilihat regresi logistik, dolar model, dolar klasifikasi, dot logistik regression model, seperti yang di atas tadi ya. Kemudian ini statistik tambahan dari model regresi logistik untuk membantu memahami kualitas dan kecocokan terhadap data tadi. Kemudian semakin rendah nilai deviance-nya, maka AAC dan BIC serta semakin tinggi nilai logistik log likelihood semakin baik model tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu menampilkan informasi tambahan tentang model. Dapat dilihat ini tadi paket Broom. Nah, di sini ada logistik ada minus 4,98, kemudian AIC yang seperti saya jelaskan tadi 1,1014,456, kemudian BIC-nya, kemudian deviance. Nah, kemudian lanjut ke LDA. Model LDA diabetesnya dapat dilihat ya. LDA dolar trend _tos underscore diabetes. Kemudian dalam kode ini analisis diskriminan linear atau LDL tadi menggunakan fungsi koefisien. Nah, ini. Kemudian ini menunjukkan bobot relatif dari setiap fitur terhadap diskriminan linear yang digunakan pada model. Selanjutnya, koefisien model LDA memberikan informasi tentang kontribusi relatif dan dari setiap fitur, ya ini. H, BMI, seperti H ada minus 0,117, kemudian BMI 0,533, kemudian tekanan darah ada 0,200. Kemudian selanjutnya yaitu prediksi kelas menggunakan model analisis diskriminan linear atau LDA tadi. Nah, sini dapat dilihat ya codingannya prediksi LDA dolar model, terus dolar classified .LDA model new data diabetes. Nah, dapat dilihat setelah dijalankan terdapat rows-nya tuh 752, sedangkan kolomnya tuh ada 2. Nah, di sini hasil prediksi yang ditampilkan pada plot di tadi ini menunjukkan posisi relatif observasi dalam ruang dimensi yang dihasilkan oleh model LDA yang di atas. Sedangkan kelas prediksi menunjukkan keanggotaan kelas yang
diprediksi berdasarkan nilai LD1 ini. Kemudian membantu untuk memahami LDS yang sebelumnya. Oke, lanjut ke plot. Ini plot dijalankan dan kodenya hanya seperti ini ya. Nah, kode tersebut menggunakan fungsi dalam kurung class untuk menghitung jumlah observasi dalam setiap kelas prediksi yang disimpan pada objek plot D ini. Nah, kemudian hasil kelas yaitu menunjukkan sebesar jumlahnya itu 752 sesuai yang ini tadi rows-nya 752. Kemudian dengan demikian kontribusi kelas prediksi menunjukkan bahwa jumlah observasi yang diklasifikasikan ke dalam ruang kelas kontrol lebih banyak daripada di dalam case yang menunjukkan tentang proporsi data yang diklasifikasi oleh model LDA tadi. Kemudian membuat plot setelah kelas oversampling ya di sini. Nah, sampling dengan codingan seperti di bawah ini, plot plot dalam kurung plot LDA close ASX sama dengan class Y-nya LD1 tadi ini. Nah, ini kemudian selanjutnya dapat dilihat, nah kelasnya seperti ini ya. Kemudian lanjut saja ke tambahan dua model undersampling dan oversampling. Nah, gitaran jalan ya. Undersampling tadi menggunakan undersampling underscore data, kemudian downsample ini karena undersampling ya, jadi menggunakan downsample X sama dengan diabetes, value-nya min 9, kemudian diabetes dollar outcome. Kemudian summary untuk menampilkan data. Nah, dapat dilihat di sini prognosisnya jumlah kehamilan dengan nilai minimum 0, minimum 0, kemudian dan maksimum 17. Nih, maksimum 17. Kemudian medianya adalah 3 dan seterusnya, dan glukosa menampilkan yaitu medianya 1,22, kemudian tekanan darah dengan nilai minimum 0 dan maksimum 122, kemudian blood pressure yang median aja 72. Setelah itu insulin dapat dilihat juga dengan nilai minimum 0, kemudian maksimum 846, medianya adalah 0. Kemudian lanjut saja ke melakukan undersampling dengan paket ROS. Sini undersampling underscore data, sampel outcome dan bla 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 dapat dilihat. Kemudian langsung saja summary. Nah, ini dapat dilihat ya. Bentar. Nah, kesimpulannya setelah dilakukan undersampling tadi, distribusi pada setiap kolom tidak berubah secara signifikan, tapi jumlah observasi untuk setiap target seimbang, yaitu 262. Nah, di sini 262 untuk masing-masing kelas cache dan kontrol. Undersampling ini tuh membantu dalam menangani ketidakseimbangan kelas pada dataset. Kemudian selanjutnya oversampling. Sampling kodenya dapat dilihat oversample data rows outcome, koma data sama dengan diabetes, and seed sama dengan $1 data. Kemudian langsung aja summary data. Nah, di sini ada variabel-variabel seperti prognosis, glukosa, tekanan darah, terus skin thickness dan insulin. Dapat dilihat di sini datanya untuk glukosa, konsentrasi glukosa yaitu dengan nilai minimum 0,112 ini, kemudian maksimumnya ada 2,21 dan bla 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 bla. Kemudian blood pressure-nya juga sama aja, dapat dilihat ya, medianya 72,39, terus rata-ratanya tuh hanya sekitar 70,43. Kemudian variabel berikutnya pun sama, dapat dilihat pada tabel ini. Kemudian kita melakukan oversampling menggunakan fungsi sampel. Ini yang terakhir kita run aja ya. Nah,
sama aja, masih variabelnya tuh sama, yaitu brightness, glukosa, tekanan darah, skin thickness, insulin, dan BMI. Kemudian di sini ada glukosa dengan nilai minimumnya 0, kemudian medianya 122, medianya 126, kemudian nilai maksimumnya tuh 199. Nah, kemudian tekanan darah pun sama di sini. Medianya masih 72, terus medianya 69 di sini mengalami penurunan ya daripada yang atas tadi. Kemudian BMI-nya dapat dilihat indeks massa tubuh per kilogram dengan minimum 7,52 dengan median adalah 32,93. Nah, kesimpulannya setelah dilakukan oversampling tuh apa sih? Nah, setelah dilakukan oversampling tuh kesimpulan distribusi pada setiap kolom mengalami perubahan signifikan, terutama pada nilai minimum tadi mengalami penurunan ya, serta maksimum juga dan median. Selain itu, jumlah observasi untuk setiap data yang ada itu membantu dalam menangani ketidakseimbangan kelas pada dataset dengan meningkatkan jumlah sampel dan kelas minoritas. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami karena ini latihan dari modul 6 tersebut juga udah selesai ya. Mungkin saya kembalikan ke moderator, kurang lebihnya saya mohon maaf. Oke, terima kasih Danang untuk pemaparan presentasi pada kali ini. Mungkin kita cukupkan sampai di sini saja. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir untuk menyempatkan diri untuk bisa presentasi. Sekian dari saya, mohon maaf kalau ada banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang Python